Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Omar. Kali ini kita akan bahas tentang sell it like Sehun. Broadcast yourself now. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi YouTuber kelas dunia untuk menjadi miliarder properti. Pokoknya seru. Makanya buat lo yang baru masuk, ya, silakan klik dulu lonceng dan juga subscribe supaya nanti dapat notifikasi tips-tips keren dari Bang Omar. Oke, kali ini kita akan ngebahas apa sih Bang Omar? Kita akan ngebahas tentang gimana nih ya si Sehun ini, namanya Ryan Sehun ya. Beliau adalah influencer yang saat ini lagi gue follow dia sih, gue ikutin apa yang dia lakukan gitu loh. Karena menarik dan cocok banget untuk pelaku properti seperti kita. Gue sih lihat ada banyak influencer yang lain, tapi Sehun ini very special dan gue suka banget ikutin dia. Nah, kita akan lihat ya apa yang gue pelajari dari si Sehun ini dan gue akan share ke lo semua. Oke, pertama kali si Sehun ini ketika dia masuk ke dunia YouTube, dia itu ditawarin sama timnya gitu ya. Dibilang, bro Sehun gitu ya, bahasa sederhananya gitu ya. Yuk kita masuk ke YouTube yuk, kita bikin vlog gitu ya. Terus Sehun bilang, nge-vlog? What a stupid thing gitu kan. Ibaratnya, ngapain? Ya kan, useless. Apa bisa kita jualan properti harganya jutaan dolar gitu ya, properti premium, terus bisa dijual melalui YouTube? It's ridiculous lah, dia bilang, itu konyol lah gitu. Dan dia merasa bodoh gitu ketika awal ditawarin untuk nge-vlog gitu ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah ketika pertama kali dia bikin YouTube, justru di situ dia mendapatkan banyak hal. Ya, ternyata dia menemukan bahwa ini adalah cara connecting dengan orang, dengan banyak orang, dengan cara yang berbeda. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika dia bikin vlog yang pertama, dia rilis vlog yang pertama, view-nya ratusan ribu, bro. Mungkin karena dia basicnya emang udah influencer gitu ya, itu yang nonton videonya dia tuh memang cukup banyak gitu ya, ribuan view. Nah di sini dia melihat gitu loh, sebenarnya berapa sih potensial viewer di YouTube gitu loh. Ternyata tidak terbatas ya kan, berapa juta user di seluruh dunia ini ya kan yang nonton YouTube gitu loh, banyak banget ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu cara untuk kita menjangkau banyak orang seperti itu. Nah, di sini juga di sharing juga sama si Sehun itu bahwa dengan YouTube dia menemukan satu metode atau strategi, how do I reach the buyers of tomorrow. Jadi dia berpikir adalah dengan membuat konten, membuat video di YouTube, yang dia punya adalah potential buyer yang dia nonton videonya, terus kenal sosok si Ryan-nya sebagai broker gitu ya, sebagai agent ya, dan harapannya adalah bukan harapan ya, justru hasilnya adalah orang akan mengenal ya Ryan Sehun yang jual properti dengan harga jutaan dolar. Nah, coba kita koneksikan ke kita nih, coba kita hubungkan ke kita gitu bahwa kalau kita bikin video yang menarik tentang satu properti, at least orang akan nonton dan dia akan mengenal wajah kita sebagai penjualnya dan juga properti yang ditawarkan. Nah, ini kan menarik gitu ya. Apalagi si Sehun nih, ya, dia juga karena basicnya awalnya memang dia sebenarnya seorang aktor gitu ya. Awalnya cita-cita jadi adalah sebelum jadi broker tuh awalnya dia kepengen menjadi aktor di New York, tapi karena gagal akhirnya jadi broker gitu ya. Jangan-jangan kita juga sama nih nasibnya, dulu pengen jadi model, sekarang jadinya YouTuber. Ngarang ya Bang Omar ya. Nah, orang suka tuh melihat si Sehun jualan properti melalui YouTube dengan cara-cara yang gila, yang lucu-lucuan. Lalu kalau lihat videonya dia ya nanti lu coba cari aja deh di YouTube gitu ya. Video-video dia tuh emang gila-gila gitu. Cara dia menyampaikan, cara dia ngevlog itu seru banget sih kalau menurut gue, dan itu menjadi inspirasi buat kita semua. Next, hasilnya apa? Hasilnya adalah ya tentunya yang tadi mendapatkan exposure
dan menjangkau berbagai kalangan, terutama kalau menurut dia kalangan generasi muda yang punya impian membeli rumah masa depan yang harganya juga gila-gilaan. Ya, jadi ditabung tuh, ya ditabung, potensial bayarnya dikumpulin gitu loh. One day dia udah punya duit, mereka sukses berhasil, belinya nanti ke si Serhan. Ya. Kemudian kita akan bahas nih, kita akan masuk nih. Ini dagingnya. Jadi lu harus sampai selesai nontonnya ya. Nah, untuk saat ini kalau emang lu suka video gue ini, coba lu tekan dulu nih ya, like button dan juga komen. Jangan lupa juga subscribe juga nih ya. Dipencet sekarang juga pencet. Oke. Nah, tipe video apa sih yang dibuat oleh si Serhan ini? Ya, yang gue lihat sih dia ada 3 tipe yang dia bikin kategori nih gitu, yang utama lah di channelnya si Mr. Rancer. Yang pertama adalah property tour. Jadi teman-teman, kita jual properti sebenarnya ketika kita transaksikan dengan orang gitu. Kalau kita cuma nampilin di video kita hanya propertinya aja gitu, kita cuma liatin lahan, kita cuma liatin ruko, kita cuma liatin ruangan-ruangan gitu ya. Ya itu sih oke juga. Itu adalah tahap pertama kita bikin video seperti itu. Tapi akan jauh lebih menarik kalau ada personality kitanya sebagai seller, sebagai sales, sebagai perwakilan dari seller gitu ya. Kita kan sebagai salesnya gitu ya. Nah, kita property tour. Ya, contoh kayak si Ryan Serhan ini sendiri, dia tuh kalau lagi nge-review atau lagi home tour, ya lagi property tour, itu keren banget. Ya, dia tampilkan kelucuannya dia, tampilkan juga performance dia. Ya memang kita belum perfect nih. Dikit-dikit Bang Umar udah mulai niru. Kalau lo lihat video yang gua upload kemarin gitu ya, itu akan lihat gue juga jualan properti dengan menggunakan property tour. Nah, ini momennya, lu juga harus mulai. Terus apalagi nih kategori video yang dibuat oleh si Serhan gitu ya, supaya channelnya menarik dan orang nonton gitu ya. Dia juga tampilin day in a life ya. Kemudian how to, sekaligus juga how to video gitu. Dia ngajarin tentang gimana lu sebagai agent, lu juga punya kebiasaan yang bagus gitu ya. Bangun pagi-pagi, bikin planning, olahraga, makan yang sehat, kemudian gimana membangun keluarga juga, kemudian juga bagaimana dia di kantornya gitu kan, sehari-hari lah, sambil dia kasih tahu juga how to, bagaimana lo nanti menggunakan sosial media untuk menjangkau banyak orang, bagaimana menggunakan YouTube gitu ya. Jadi menarik, channelnya menarik, nggak cuma isinya jualan aja gitu loh. Ini ada side dari sisi kehidupan pribadinya dia dan juga bisnisnya dia. Kemudian berikutnya apa lagi? Dia juga buat video-video motivational dan inspirational. Ya, sebenarnya tujuan utama dia buat itu adalah bagaimana nanti timnya dia juga bisa nonton. Dia bisa kasih motivasi timnya, kasih inspirasi ke timnya, sehingga bisnisnya dia bisa bagus gitu. Ya, timnya dia juga menjadi semakin bagus gitu ya. Dan kita yang nontonnya, viewernya, subscribernya juga dapat keuntungan karena apa? Kita dapat juga ilmu-ilmunya si Ryan Serhan. Nah, 3 klasifikasi atau 3 kategori video inilah yang dikembangkan oleh Serhan sehingga nanti channelnya jadi hidup. Dan gue juga lagi buat kayak gitu. Nah, gue harap juga lu juga begitu ya. Setuju nggak? Ya, kalau setuju komen di bawah. Nah, next, practical tips. Nah, ini yang gue dapat juga dari dia share juga sih kan di video-video dia share, makanya gue share ke lo juga. Ada 3 hal yang bisa membuat channel lo nanti menjadi sukses. Gila nih ilmu gue share begitu aja ya. Di luar mungkin dijadiin seminar gitu. Enggak, di sini gue share free for lo. Jadi yang pertama adalah konsistensi. Platform sosial media apapun, mau pakai TikTok, mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, mau pakai YouTube, atau mungkin sekali mau ngembangin secara SEO gitu ya. Keywordnya adalah, kata kuncinya adalah konsistensi. Lu harus konsisten. Kenapa? Karena dengan kita konsisten, kita akan terus berada di hadapan para netizen. Ya, let's say misalkan lu di YouTube sanggupnya one week one video. Setiap minggu lu bikin 1 video, lu kejar itu.
Ya, sama kayak gue nih. Gue sebenarnya tadi cita-citanya pengennya sehari satu video, tapi itu emang luar biasa berat banget. Oke lah, saya gue komit seminggu 2-3 video aja. Itu aja itu udah cukup keren gitu ya. Karena yang dituntut sebenarnya bukan banyaknya, tapi konsistennya. Kalau lo bisa seminggu sekali, nggak apa-apa, seminggu sekali. Ya, karena itulah yang nanti menjadi goals kita. Ya, kita bikin satu video berkualitas, satu minggu kita posting, gitu ya. Di konsistensi. Terus yang kedua adalah kolaborasi. Jujur ini gue juga lagi belajar dan gue lagi terapin juga di channel gue ini. Ya mungkin kalau lo lihat lagi, coba lo ubek-ubek channel gue, itu gue juga sudah mulai melakukan kolaborasi sesuai dengan apa yang Sherhan bilang gitu ya. Lu pokoknya share fanbase. Ya, walau dengan orang yang cuma subscribernya cuma 100, 200 gitu ya, tapi setidaknya mereka pasti punya fanbase. Ya. Nah kalau gue kemarin sama Mas Ananto Pratikno, sama Bro Irfan, sama kemarin juga ada Mbak Gita, ada Coach Angel, ya mereka tuh mungkin bukan influencer besar gitu yang punya subscriber banyak gitu, tapi at least mereka punya fanbase, di mana nanti kita berbagi fanbase saya, subscriber saya dengan subscriber akan terjadi sinergi. Bahkan kemarin ada beberapa tuh yang kolaborasi dengan saya mendapatkan keuntungan juga gitu, dapat orderan, dapat ya pokoknya timbal balik lah. Begitu juga dengan saya sendiri gitu ya. Ini mereka bermanfaat dari itu semua. Dan kita kolaborasi. Dengan kita berkolaborasi, kita saling menguntungkan antara orang yang kolaps dengan kita, begitu juga dengan kita. Ya, dan kolaborasi itu meluaskan jangkauan konten kita. Terus yang berikutnya nih paling penting banget, ini gue tekankan ke temen-temen agent property, just do it. Ya, banyak tuh yang nunggu perfect dulu. Gue mesti dapetin properti yang bagus dulu, gue harus siapin kamera, gue harus siapin mikrofon, gue harus punya pencahayaan yang bagus, gue harus ini, gue harus itu. Iya, ndak mulai gitu. Makanya gue sendiri jujur aja, gue lebih banyak pakai handphone. Bayangin, gue tuh lebih banyak pakai handphone. Kenapa? Karena menurut gue praktis. Gue nggak harus nge-setting inilah, setting itu. Pokoknya ada kesempatan gue bikin konten. Kayak sekarang nih, ya cukup aja ada pakai laptop, gue ada kamera seperti ini, webcam gitu ya. Udah rekam aja. Gue lagi belajar sesuatu, gue share gitu ya. Begitu juga nanti dapat properti nih mau dijual. Jujur, gue aja tuh cuma pakai handphone, gue pakai gimbal, pakai mikrofon sederhana gitu ya. Yang penting adalah nanti kontennya. Dan gue mau melakukan itu. Just doing it. Lakukan aja. Pick up your camera. Pick up your handphone, your smartphone. Use it. Gitu loh. Jadi, ya itulah. Mau gimana lagi? Lakukan, bro. Lakukan. Karena kalau nggak lu yang lakukan, tetangga sebelah lo yang agent properti juga, dia tuh udah ngelakuin gitu ya. Bahkan gue juga udah. Jangan, pokoknya jadi saingan deh gitu. Kayak gitu ya. Pokoknya just do it. Kenapa bro? Karena everybody sekarang tuh watching on their smartphone. You have to be there. Ya, you have to be there. Kita harus ada di situ. Ya. Dan properti itu luas. Yang seperti pernah gue bilang ya, properti itu luas. Ya. Sherhan bilang, lu mesti ada di hadapan mereka ketika mereka search atau mereka nonton. If you're not there, kalau lu nggak ada di situ, kita kehilangan pangsa pasar yang cukup besar, ya kan? Bayangin dulu, zaman dulu kita kepengen masuk TV itu, ya masuk TV, di broadcast kemana-mana, itu butuh apa? Butuh mungkin kita harus bayar dulu wartawannya, atau kita mesti terkenal banget baru diliput. Kalau sekarang nih, begitu lu rekam, lu broadcast, lu posting, ya memang mungkin view-nya masih sedikit, tapi lama-lama kalau lu konsisten, lu akan dapetin viewer lu, dan itu pangsa pasar. Oke, yang terakhir, nasihat dari Bro Sherhan yang gua akan sharing ke lu juga adalah selling is storytelling. Kita udah di era ini, ya. Gue juga sekarang bahkan ya, gue terapin ke semua nih, ya. Gue terapin nih ilmunya si Sherhan ini, selling is storytelling, dari mulai copy ads ya, copywriting ads, copywriting iklan, kata-kata yang ada di iklan, sampai ke website,
ya isinya tuh story. Dan itu luar biasa. Kemarin gue ngerasain banget ketika gue rubah itu semua dengan metode story. Aduh, CTR gue naik, ya, conversion gue naik, ya, orang yang survei juga meningkat dengan baik gitu. Dan storytelling. Bahkan gue terapin juga di video presentasinya gitu, di video property tour tadi tuh. Kalau lu lagi nampilin properti gitu, lu sambil cerita. Bukan cuman ini rumah luas 1000, gede banget ya. Ini rumah luas 300, 2 lantai, begitu. Enggak cuman begitu, tapi you put story di situ. Mungkin ada story-nya. Dulu lu pernah tinggal di situ, lu tahu suasananya, lu bahagia di situ. Put emotion, put story di situ sehingga orang tertarik. Orang tidak lagi menonton, oh dia lagi jualan properti, enggak. Dia lagi nonton orang yang bercerita, ya kan? Orang sedang mengangkat satu story dari properti yang dia jual, sehingga orang menjadi tertarik, orang jadi kepengen lihat. Itu kan tujuan kita. Mereka nanti akan lihat, begitu mereka tertarik, budgetnya cukup, jualan bro, gitu. Nah, pada saat kita property tour itu sendiri, kita akan menunjukkan personality kita. Terus ada yang ngomong gini, bang, gua nggak percaya diri, seribet. Gua nggak percaya diri kalau tampil di kamera. Ya udah, jangan jadi broker. Ya pokoknya lo jangan jadi alasan deh gitu ya. Lu coba dulu, lu latih, bisa kok. Menjadi vlogger itu adalah skill tuh bisa lu pelajarin. Lu bisa bikin skrip dulu, lu latihan. Gue juga dulu ngomong juga terbata-bata gitu ya. Sampai sekarang juga gue masih pakai skrip, latihan dulu. Take-nya jangan cuma sekali, take-nya mungkin bisa berulang-ulang kalau untuk awal-awal tuh. Kenapa? Karena kita latihan dulu kan. Ada yang salah, ada yang lupa, ada yang ngehang, seperti itu. Pokoknya ya lu harus tampil. Kalau nggak orang lain yang tampil gitu. Kalau lu nggak percaya diri, ya lu bisa pakai voice over segala macam. Tapi saran gue, lu udah terjun di dunia properti sebagai agent, sebagai broker, ya lu harus tampil bro. Ibaratnya lu ngomongnya juga, halo saya Omar gini-gini, lama-lama nanti percaya diri lu naik, cara bicara lu juga jadi asik. Menarik kan? Nah kalau menarik, push subscribe button, kembali lagi push subscribe, gue tunggu ya, dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.